saya NIM 331241905. Saya dari Prodi Ilmu Politik, jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Kali ini saya sedang memenuhi tugas dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu dosen Dian Triwiyanti, SSI MCS. Untuk kali ini saya akan membahas tentang dampak positif dan negatif dari teknologi. Apa aja sih dampak positif dan negatif dari teknologi? Yuk kita simak video selanjutnya. Sebelum saya membahas tentang apa itu dampak positif dan negatif dari teknologi, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu teknologi. Teknologi itu merupakan barang-barang ataupun benda-benda dan juga alat-alat yang berhasil dibuat oleh manusia untuk memudahkan hidup manusia itu sendiri dalam melakukan kerjaan ataupun aktivitas sehari-hari mereka. Dan juga teknologi merupakan karya cipta yang diciptakan oleh manusia dengan melakukan beberapa tahapan ataupun riset dan juga penelitian untuk menghasilkan teknologi yang mereka ciptakan. Setelah tadi saya menjelaskan tentang apa itu teknologi, sekarang kita lanjutkan, yaitu kita mengetahui tentang apa saja sih dampak positif dari teknologi itu sendiri. Karena di kehidupan kita sekarang ini banyak sekali dampak positif dari teknologi itu sendiri yang telah membantu kita untuk kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama, yaitu kita dapat menyelesaikan pekerjaan dengan semakin mudah, yaitu dengan adanya teknologi kita dibantu agar pekerjaan yang kita anggap susah dan kita anggap tidak bisa untuk melakukan pekerjaan tersebut akan dilakukan secara mudah karena ada bantuan dari teknologi. Untuk yang kedua, yaitu kita dapat berkomunikasi dengan orang lain dengan fasilitas seperti adanya email, chat, dan juga kalau kita ingin bertatapan langsung dengan orang yang jauh, dengan keluarga yang jauh, itu bisa melakukan video call. Itu sangat efektif sekali teknologi ini, yaitu video call. Jadi kita walaupun tetap jauh dari orang yang kita sayangi, kita masih bisa tetap melihat wajahnya. Untuk yang ketiga, yaitu munculnya bermacam-macam komunitas dari internet. Jadi kita tuh bisa membuka pertemanan dengan orang-orang, yaitu dengan cara mengikuti komunitas-komunitas yang berdampak baik untuk kita, yang bisa menambah ilmu untuk kita sendiri dengan mengikuti komunitas yang ada di internet. Banyak sekali komunitas-komunitas yang bersifat positif yang ada di internet itu sendiri. Untuk selanjutnya itu mudah mencari informasi yang kita butuhkan. Untuk di zaman sekarang ini sangat bagus sekali untuk internet ini, karena seperti kita aja anak kuliahan, anak sekolah bisa mencari informasi tentang pembelajaran di internet. Apalagi di masa COVID-19 ini yang kita sekolah ataupun kuliah harus daring, itu kita bisa menggunakan fasilitas ini. Jadi mencari materi-materi di internet, mencari gambar-gambar yang kita perlu itu di internet. Untuk selanjutnya itu akses internet untuk sekarang ini tuh sangat mudah sekali untuk didapat, dan juga kuota-kuota internet itu udah sangat-sangat banyak banget, kuota yang mudah, murah. Dan apalagi di masa pandemi ini kita yang bersekolah, yang berkuliah itu mendapatkan fasilitas dari Kementerian Kemendikbud, yaitu kuota gratis. Untuk selanjutnya di masa pandemi ini juga nih yang biasanya kita berbelanja langsung ke toko, ke mall untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena dengan adanya teknologi internet ini kita bisa berbelanja melalui secara online sekarang. Jadi kita tetap di rumah tapi kita bisa tetap berbelanja dan barangnya pun datang ke rumah gitu loh. Jadi berbelanjanya via online, jadi tidak langsung datang ke toko, dan itu kan sangat mengurangi lagi penyebaran COVID-19. Selanjutnya itu juga dikala kita stres, kita capek dengan kehidupan sehari-hari, dengan tugas, dengan
banyaknya aktivitas gitu. Dengan adanya teknologi kita juga bisa mencari hiburan dengan melihat game atau video YouTube yang ada di internet, dan ini merupakan teknologi yang dampaknya juga positif, di mana kita juga harus menggunakan hiburan ini tuh secukupnya, seporsinya saja, jangan terlalu berlebihan juga, jangan sampai melupakan hal-hal yang lebih wajib kita lakukan di kehidupan sehari-hari kita. Itu beberapa dampak positif dari teknologi. Selanjutnya kita akan membahas dampak negatifnya. Dampak negatif dari teknologi ini banyak sekali juga. Jadi walaupun ada satu sisi dampak positif, namun teknologi ini juga sering kali juga disalahgunakan oleh orang-orang. Jadi banyak juga dampak negatif dari teknologi, yaitu salah satunya adalah munculnya penipuan melalui telepon, SMS, dan juga internet. Jadi kita di zaman sekarang ini, di zaman semakin maju ini juga kita harus lebih berhati-hati lagi, karena banyak sekali penipuan yang sering dilakukan melalui telepon, SMS, dan juga internet. Untuk yang kedua yaitu mudahnya mengakses video pornografi. Nah, ini dia juga salah satu yang dampak negatif sekali, dampak buruk sekali dari teknologi. Dengan kita mudahnya mengakses internet ini, kadang juga disalahgunakan oleh orang-orang ataupun anak remaja ya untuk mengakses video pornografi dengan secara mudah gitu. Untuk yang ketiga yaitu munculnya penjiplakan. Jadi dengan adanya mudahnya kita mengakses internet ini, banyak sekali orang yang menjiplak karya orang lain tanpa meminta izin, karena padahal menurut saya sendiri karya cipta orang lain yang dibuat dengan jerih payah sendiri itu dengan mudahnya dijiplak oleh orang lain, seharusnya kan harus meminta izin terlebih dahulu, seperti itu kan. Selanjutnya yaitu salah memilih informasi. Sekarang banyak banget berita-berita hoax yang banyak tersebar luas kepada orang-orang. Sebenarnya kita sebagai seseorang tuh jangan mudah sekali terima berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi sebagai manusia yang baik itu, kita jika dapat kabar atau berita-berita yang belum pasti kebenarannya itu, ya sudah, kita cukup tahu saja, jangan melakukan penyebaran juga seperti itu. Jika memang itu berita itu benar, baru kita memberitahu yang lain gitu. Tapi kalau memang kita tidak tahu kebenarannya benar atau tidak berita tersebut, lebih baik diam, dan penyebaran berita itu di kita tuh stop untuk di kita saja, dan kita tidak melakukan penyebaran terhadap orang lain lagi. Radiasi yang berbahaya, membahayakan kesehatan, seperti kita memain HP berjam-jam, tidak mengenal waktu, 5 jam ataupun 6 jam, atau bahkan setengah hari ataupun ada yang seharian full di depan layar HP, itu kan sangat mengganggu kesehatan kita juga. Jadi menggunakan HP secukupnya saja, sewajarnya saja, sepentingnya saja, seperti itu. Jika melakukannya seharian full, itu sangat bisa merusak mata kita kayak gitu. Untuk selanjutnya yaitu kecanduan game. Banyak sekali anak-anak yang sekarang sudah kecanduan game, yang mana kehidupannya sehari-hari itu ya hanya bermain game, yaitu mereka tuh lalai dengan melupakan kewajiban mereka yang harusnya mereka belajar, beribadah, tapi mereka tuh malah melakukan game dengan berjam-jam seperti itu, dengan melupakan segala kewajibannya. Itu banyak sekali dampak negatif dari teknologi yang harus kita jauhi, karena di zaman sekarang ini tuh kita harus pintar-pintar bagaimana menangkap positif dan negatif yang ada, seperti itu. Setelah saya menjelaskan dampak positif dan negatif dari teknologi, sekarang kita sudah mengetahui apa saja nih yang negatif dan positifnya. Setelah ini saya juga akan memberitahu upaya untuk mengatasi hal-hal tersebut, apalagi upaya untuk mengatasi dampak negatifnya ini dari teknologi, yaitu satu, orang tua harus mendampingi anaknya ketika menggunakan internet di rumah. Untuk anak-anak yang masih kecil, apalagi untuk menggunakan game-game, itu harus benar-benar diawasi. Takutnya jika tidak diawasi, mereka akan berlebihan dan bisa melihat hal-hal lain selain game tersebut, seperti itu. Untuk yang kedua itu ada orang tua mengajarkan
perilaku berinternet yang sehat kepada anak dan harus memahami resiko ketika berkomunikasi dengan orang yang tak dikenal melalui internet. Jadi orang tua juga harus memberikan edukasi kepada anak-anaknya bahwa menggunakan internet tuh jangan asal-asalan saja, apalagi sekarang sudah ada undang-undang ITE yang mana jika kita melakukan hal-hal yang tidak baik di internet itu bisa terjerat hukuman penjara. Untuk yang ketiga yaitu membuat aturan penggunaan internet di rumah. Jadi untuk anak-anak itu seharusnya orang tua memberikan aturan untuk menggunakan internet tersebut, yaitu jangan seharian full dikasih saja untuk menggunakan internet, tetapi dikasih saja waktu sekitar 1 jam atau setengah jam, jangan berlebihan itu, apalagi untuk bermain game, jangan memberikan waktu yang sangat banyak untuk anak-anak tersebut untuk menggunakan game internet itu. Yang keempat, tegaskan untuk tidak mendownload materi ilegal, bajakan atau melanggar hak cipta. Kita juga sebagai orang tua harus memberitahu jangan asal mendownload apapun yang ada di internet, karena kita tidak mengetahui bahwa mungkin yang didownload itu sebenarnya memiliki hak cipta yang dimana kita mendownload itu harus meminta izin dulu terhadap yang mempunyai karya cipta tersebut. Dan untuk selanjutnya itu untuk di sekolah, untuk anak zaman sekarang itu memang di sekolah kan sudah diperbolehkan menggunakan HP, mungkin ada di beberapa sekolah sudah bisa menggunakan HP, dan itu juga tugas untuk para guru-guru memberitahu kepada anak-anak murid mereka untuk menggunakan internet dengan baik, dengan sewajarnya untuk mencari materi pembelajaran yang baik, bukan hanya untuk bermain game ataupun yang lainnya yang tidak baik. Jadi diberitahu untuk mencari materi belajar yang baik di internet, seperti itu. Baiklah, itu saja penjelasan saya tentang teknologi, dampak positif dan negatif dari teknologi itu sendiri, dan juga upaya mengatasi dampak negatif yang ada di teknologi itu sendiri. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.